biar lebih semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau sudah tepuk siap belajar, berarti tandanya kelas 3B sudah siap mengikuti pelajaran PABP. Jadi harus konsentrasi ke depan. Sudahkah membawa LKS PABP? Sudah membawa buku tulisnya? Pertama, Bu Guru akan mengabsen kehadiran dulu. Jadi kalau Bu Guru mengabsen namanya, nanti mengucapkan hadir. Arif, hadir. Hadisa, hadir. Semuanya sudah berangkat. Dibuka LKS-nya, kita masih mempelajari seperti minggu lalu tentang surat Al-Imran 2, tentang capaian pelajaran pada pelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap rajin belajar. Yang ketiga, membaca Quran Surat Al-Malak ayat 1-5 dengan tartil. Tartil itu apa artinya? Dengan jelas, makhorijul hurufnya sesuai. Seperti itu, membiasakan, menunjukkan, membaca, dan menulis surat Al-Malak. Adakah yang sudah pernah mendengar surat Al-Malak? Coba. Oke, sudah semua. Berarti semuanya sudah pernah membaca Al-Malak? Aku sering. Sering. Di mana membacanya? Di rumah. Di rumah. Di TPQ atau di TPQ? Aku. Oke, ada yang di musola? Di masjid? Al-Malak itu artinya apa? Segumpal darah. Lagi artinya apa? Segumpal darah. Ya, artinya Al-Malak itu segumpal darah. Sedangkan ayatnya ada berapa? 15. Yang kita pelajari pada hari ini ayat 1-5. Sedangkan aslinya ada berapa ayat? Ada 19 ayat. Dibuka halaman 3. Al-Malak termasuk ke dalam urutan ke-96 di dalam Al-Quran. Lagi, jadi di dalam Al-Quran, Al-Malak itu ada apa enggak? Ada. Ke dalam urutan yang keberapa? Jadi surat Al-Malak itu di dalam Al-Quran termasuk urutan surat ke-96. Ayatnya ada berapa? Ada 19. Tetapi yang kita pelajari ada 5 ayat saja. Oke, besok selanjutnya kita akan menghafal surat Al-Malak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal
pembacaan apa di sini? Tasbih. Iqra, memantul. Qalqalah surah. Pintar Mas Dafa. Kenapa dinamakan qalqalah surah? Karena berada di tengah-tengah kalimat atau ayat. Yang mana yang dinamakan huruf qalqalah? Yang mana? Alif, qaf, ra, atau hamzah? Qaf. Qafnya diapakan di sini? Tasdid atau sukun? Tasdid atau sukun? Kalau ini tasdid. Kalau ini tasdid. Yang seperti W hurufnya. Kalau sukun ini untuk mematikan huruf. Jadi kalau ada qaf dengan sukun dinamakan dengan qalqalah, dibacanya memantul. Oke, dibaca bersama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba pakai qalqalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Jadi di sini ada qalqalah surah dan qalqalah. Apa yang dimaksud qalqalah benar, yang berada di akhir ayat atau kalimat huruf. Kan tadi ada sukun ya, kenapa di sini tidak ada sukun tapi dinamakan qalqalah? Karena huruf qaf di sini itu berada di akhir ayat. Jadi setiap huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, ta, qaf. Kalau di akhir ayat itu menjadi memantul atau dimatikan walaupun bukan sukun. Oke. Nah, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan apa? Menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kira-kira Tuhanmu itu siapa? Allah. Tuhanmu di sini artinya apa? Allah. Jadi kamu disuruh untuk apa? Menyebut Allah. Allah yang menciptakan kita semua. Menciptakan apa saja? Hewan. Jadi kita sebagai umatnya harus selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, bacaannya khalaqal insana min 'alaq. Di ayat kedua adalah qalqalah. Di akhir atau di awal? Di akhir huruf apa? Huruf qaf. Benar. Di kata ngalak ya. Jadi qalqalahnya apa kalau di akhir? Qalqalahnya apa? Subro atau kubro? Jadi dibacanya artinya apa yang kedua? Dengan kata-kata kasar membacanya tidak, karena kamu bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Allah menciptakan kita dengan akal, ya. Lalu dengan akal tersebut membuat orang jadi pintar. Nah, bagaimana sih cara menulis? Nah, untuk selanjutnya ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Dia mengajarkan manusia apa yang tidak mengetahuinya. Buka LKS-nya halaman 7. Akan Arif Yalka.
hafal al-alaf biar bisa nulis. Kunci ilmu. Kalau kamu tidak pernah membaca, apakah saat ulangan bisa mengerjakan? Tidak. Yang B. Pentingnya kegiatan membaca karena membaca adalah kunci ilmu. Jadi membaca itu sangat penting. Apalagi kamu masih kelas 3, ya. Kamu rajin membaca apa saja? Majalah yang ada di belakang pojok baca, membaca juz amma, membaca Al-Qur'an, membaca Iqra. Itu membakar pengetahuan tentang apa? Guru menulis di bawah menulis. Nah, kamu diperintahkan untuk menulis apa yang guru tulis yang belum ada di LKS. Nah, itu namanya mengembangkan pengetahuan. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau Allah tidak memberikan ilmu pengetahuan hijayah, kamu bisa baca Al-Quran enggak? Setelah tadi kita pelajari tentang surat Al-Alaq, pesan pokoknya dan arti-artinya. Selanjutnya kita mempelajari tentang hukum bacaan qol-qolah dan roh. Yang pertama, qol-qolah itu apa artinya? Melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara apa? Dengan suara yang mantul pada makhraj atau tempat keluarnya huruf. Jadi qol-qolah itu keluar dari mulut kamu dengan suara memantul. Contohnya tadi apa? Iqra. Iqra bukan iqra tapi iqra. Biar kamu ingat ya, di toko atau bagi qol-qolah surah. Jadi qol-qolah ada dua, qol-qolah surah dan qol-qolah kubra. Dapat qol-qolah surah artinya apa? Dapat qol-qolah surah artinya apa? Yang diletakkan di akhir tengah kalimat atau ayat. Qol-qolah surah terjadi apabila huruf qol-qolah terdapat di tengah ayat dan menggunakan harokat sukun. Contohnya di sini ada apa? Wadkhuli fi ibadi. Yuk kita baca bersama-sama. Wadkhuli fi ibadi. Yang kedua ada apa? Wa khalaqnakum azwaja. Allahu ahad. Di sini guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Jadi setiap anak guru kasih satu-satu mengisi pertanyaan tentang buku bacaan. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Nah, di paling atas kalian mengisi nama lengkap. Yang kedua ada nomor absennya. Yang ketiga ada kelasnya berapa, kelas 3B, jangan lupa kelas 3. Yang terakhir tanggal. Diisi identitasnya di sini. Nah, selanjutnya di bawahnya ada judul apa? Mencari hukum bacaan. Nah, di bawahnya ada kata perintahnya di sini. Yang pertama, carilah hukum bacaan tajwid dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di bawah ini dengan benar. Ya. Jadi perintahnya suruh apa? Mencari hukum bacaan tajwid. Berarti yang seperti tadi, qol-qolah surah, qol-qolah kubra, hukum bacaan nun sukun. Di dalam
surat Al-Alaq. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bawahnya ada ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di ayat 1 sampai 5 kamu dilihat ayat 1 dulu ya. Ayat 1 dilihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Arabnya adalah Iqra. Berarti tadi kata Bu Guru kalau Iqra itu qalqalah. Nah, ini kalau bacaan ditulisnya qalqalah surah atau qalqalah huruf. Jadi kalau bacaan untuk hukum bacaannya, kalau lafal kalimat itu ditulis Arabnya. Kalau sebabnya kenapa tadi Iqra disebut qalqalah surah, kamu nulis karena di akhir karena termasuk qalqalah. Semuanya sudah mengisi LKPI, sudah dikumpulkan. Untuk hari ini agamanya sudah selesai. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini, qalqalah surah itu artinya memantulkan dan berada di tengah ayat. Qalqalah kubra itu memantul. Nah, contoh hurufnya itu ada di akhir kalimat. Sedangkan Al-Alaq itu ada 5 ayat. Artinya apa?